Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berpuasa. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apakah di antara anak-anak ada yang berpuasa atau tidak berpuasa? Alhamdulillah berpuasa semua ya. Semoga puasanya saat ini lancar dan kuat sampai sore. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran atau membahas pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama Azil, ya. Yang kedua Bima, oke. Cici, Uswatun, Wasilah, oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, sebentar. Biasanya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita membahas pembelajaran yang minggu kemarin. Baiklah, yang pertama, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, minggu kemarin kita membahas tentang pelajaran apa? Ada yang tak masih ingat? Ya Cici? Tentang sholat dan perilaku terpuji. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, sholat itu ada berapa? Sholat wajib dan sholat sunnah. Yang di sini Bu, kemarin kita membahas tentang sholat wajib. Nah, sholat wajib itu ada apa aja? Ya Bima, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Benar. Yang kedua tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu artinya apa? Ajil? Iya benar. Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik atau perilaku yang tidak tercela, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang perilaku terpuji dan sholat. Nah, apakah anak-anak menerapkan tentang perilaku terpuji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ingin menanyakan. Sesuatu diterapkan, tapi kadang-kadang Bu, gak apa-apa. Kan kita bertahap, kita harus menerapkan karena yang kita pelajari adalah sesuatu yang baik. Nah, untuk sholat itu harus wajib dikerjakan karena itu merupakan cara kita beriman atau cara kita, hal yang wajib harus kita kerjakan seperti itu. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini Ibu ingin anak-anak membuka buku pembelajaran agama Islamnya di halaman 97. Ya benar, halaman 97. Baiklah, di halaman 97 saya kasih lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini halaman 97 kita akan membahas tentang adab belajar. Benar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, tujuan kita belajar untuk apa? Untuk pintar, menghargai jasa para pahlawan. Iya, untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Ajib, iya benar juga, untuk menggapai cita-cita. Jadi semua yang anak-anak bilang itu adalah benar. Soalnya, namun belajar ini kan kita sekarang, pembelajaran kita sekarang kan daring atau pembelajaran online kan. Nah, kita di sini kita kan mengadakan kayak kombinasi. Ada kadang online, kadang juga offline seperti itu. Nah, pada saat ini kan kita akan membahas tentang adab belajar. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa belajar adalah berusaha untuk tahu, belajar dengan rajin dan benar akan membuat kita pandai seperti yang dikatakan oleh Wasil, dan cita-cita akan tercapai seperti yang dikatakan oleh Azil. Nah, belajar dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Nah, di sini kan kita melakukannya di sekolah ya. Nah, karena pada masa corona juga ada sebagian yang melaksanakan yang di rumah atau biasa kita sebut itu dengan daring seperti itu. Nah, namun belajar itu tentu dibimbingan oleh orang tua. Kalau di rumah ada bimbingan oleh bapak dan ibu guru seperti kita lakukan sekarang. Nah, seperti itu. Nah, namun di sini kan temanya kita adalah adab belajar. Nah, di sini kenapa perlunya adab belajar? Karena adab atau etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu adab baru ilmu seperti itu. Jadi adab itu sangat penting, etika itu sangat penting.
seperti itu. Jadi di sini kita akan mau sedikit membahas pada pertemuan yang kita ini, kita membahas tentang adab belajar. Kalau di sini dikatakan seperti apa sih adab belajar? Nah, di sini kita akan membahas adab belajar di sekolah. Yang pertama, adab belajar sekolah. Ibu ingin tanyakan, anak-anak kalau belajar, pertama kalau temannya berbicara, anak-anak harus mendengarkan, iya. Kemudian menghargai, seperti itu. Itu merupakan juga termasuk dari adab belajar. Kalau di buku ini dikatakan bahwa ketika di sekolah duduklah dengan tenang, berdoa sebelum belajar, itu juga merupakan adab. Perhatikan penjelasan guru. Nah, seperti ini kan ibu menjelaskan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi anak-anak memperhatikan ibu, jangan anak-anak bermain atau yang di belakang makan, seperti itu. Itu nggak boleh ya, karena adab itu sangat penting. Nah, kemudian seperti apa? Jika penjelasan guru ada yang kurang mengerti, anak-anak bertanya, ibu saya belum mengerti, tapi menggunakan kata yang sopan atau mengangkat tangan terlebih dahulu sehingga kita memakai cara yang sopan. Itu bukan adab yang baik, seperti itu ya. Nah, lalu itu sedikit contoh tentang adab yang di sekolah. Kemudian itu adab di rumah. Kalau adab di rumah itu seperti apa? Nah, kalau di sini dikatakan sama, yang pertama itu kita selalu mengawali dengan berdoa, kemudian ulangi pelajaran itu dengan baik. Kita melihat guru menyampaikan pembelajaran dengan baik. Ketika kita diberi pembelajaran di PR atau kerjaan rumah, kita melakukannya dengan jujur, bagus. Nah, kalau di sini di halaman 98 ada doa sebelum belajar. Di sini itu anak-anak biasanya kita melakukan doa sebelum belajar seperti apa? Setelah imam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang tahu artinya? Ya. Nah, kalau di sini kan ada versi yang lainnya seperti Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Nah, lalu apa artinya? Di sini artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ilmu yang bermanfaat tambahkanlah kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang luas, gitu. Jadi kita mempunyai adab itu berdoa sebelum belajar agar kita dimudahkan dalam belajar, dan itu berdoa juga termasuk salah satu adab dalam belajar. Nah, selain itu ketika kita telah selesai belajar seperti itu kan, kita juga harus mengucapkan alhamdulillah, seperti itu. Nah, jadi ibu ingin nanti setelah selesai pembelajaran ini di rumah anak-anak mengulas kembali tentang pembelajaran adab belajar, serta untuk pendalaman materi atau penguasaan materi, ibu ingin anak-anak memberi 5 contoh adab dalam belajar, baik belajar di rumah dan belajar di sekolah. Jadi masing-masing ada 5 untuk belajar di rumah dan 5 untuk belajar di sekolah, baik itu adab terhadap guru, adab terhadap teman atau sebagainya. Itu dibuat oleh anak-anak sekreasi mungkin ya, seperti itu. Sebelum ibu tutup pada pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya seputar materi pada hari ini yang belum dipahami oleh anak-anak? Ada yang ingin bertanya, angkat tangannya ya. Oke, nggak ada. Ibu hitung sampai 5 ya. Oh, berarti nggak ada. Ya udah, berarti nggak apa-apa. Baiklah, selanjutnya kita akan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Jadi ibu ingin anak-anak besok membaca ya tentang bagian di adab makan dan minum untuk membuka sedikit pengetahuan tentang adab makan dan minum. Oke? Baiklah. Jadi kesimpulannya yaitu tentang adab belajar ialah adab belajar itu etika kita belajar. Seperti apa contoh etika? Kesimpulannya itu ketika itu kita, contohnya kita menghargai pendapat teman, kita mendengar penjelasan orang di depan, baik itu teman atau guru tersebut. Adab di rumah kita juga harus mengawali dengan berdoa, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu etika dalam kita belajar, etika di dalam kita menuntut ilmu, baik itu di rumah ataupun di sekolah, seperti itu. Baik, cukup dengan pertemuan singkat ini. Ibu harap materi bisa
disampaikan atau diterima oleh anak-anak dengan baik. Kurang dan lebih ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.